Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah. Amma ba'd. Wa qala fi man nadhara lil quburi wa nahwiha duhnan litunawwara bih. Syekhul Islam rahimahullahu ta'ala berkata tentang orang yang bernazar untuk kuburan-kuburan dan selainnya dengan minyak agar dia diberi cahaya. Dengan sebab nazar itu, wa yaqul, orang yang bernazar itu mengatakan, innaha taqbalun nadhra kama yaqulu ba'dud dallin, bahwasannya kuburan-kuburan menerima nazar sebagaimana dikatakan oleh sebagian orang-orang yang tersesat. Wa hadzan nadhru ma'siyatun bittifaqil muslimin. Nazar ini adalah kemaksiatan berdasarkan kesepakatan para ulama. La yajuzul wafa'u bih. Tidak boleh melaksanakannya. Wa kadzalika idza nadhara malan lis-sadanati awil mujawirin al-aakifina bitilka al-buq'ah. Demikian juga apabila bernazar dengan harta untuk para penjaga kuburan itu atau orang-orang yang berdekatan dengan kuburan-kuburan itu atau dengan tempat itu yang terus-menerus berada padanya. Fa inna, terus-menerus berada padanya untuk beribadah kepadanya dan untuk mencari berkah darinya. Fa inna fihim syabahan minas sadanati allati kanat 'inda Lata wal Uzza wa Manah. Karena sesungguhnya terdapat kemiripan pada mereka, yaitu para penjaga yang dahulu mereka di sisi Al-Lata, Al-Uzza dan Manah. Ya'kuluna amwalan nasi bil batil. Mereka memakan harta-harta manusia dengan cara yang batil. Wa yasudduna an sabilillah. Dan mereka menghalangi manusia menempuh jalan Allah. Wal mujawiruna hunaka fihim syabahun minal ladzina qala fihimul khalilu alaihi salam. Orang-orang yang berdekatan dengan tempat-tempat itu, pada mereka terdapat kemiripan dengan orang-orang yang Al-Khalil alaihi salam berkata tentang mereka, ma hadhihi at-tamathilu allati antum laha 'akifun. Surat Al-Anbiya ayat 52. Idh qala li abihi wa qaumihi ma hadhihi at-tamathilu. Ingatlah ketika Ibrahim berkata kepada bapaknya dan kaumnya, berhala-berhala apakah ini yang kalian bentuk, yang kalian pahat dengan tangan-tangan kalian dengan bentuk sebagian makhluk. Allati antum laha 'akifun, yang mana kalian
beribadah kepadanya dan terus melakukan hal itu. Apakah berhala-berhala ini? Keutamaan apakah yang dia miliki? Di mana akal-akal kalian yang telah hilang sehingga kalian menghabiskan waktu kalian untuk beribadah kepadanya? Padahal sesungguhnya kalianlah yang membikinnya, yang memahatnya dengan tangan-tangan kalian. Ini termasuk perkara yang paling aneh. Kalian beribadah kepada sesuatu yang kalian pahat. Walladzina jtaza bihim Musa wa qaumuh. Dan mirip dengan orang-orang yang dilewati oleh Musa dan kaumnya. Qala ta'ala, Allah Ta'ala berfirman, وَجَاوَزْنَا بِبَنِي إِسْرَائِيلَ الْبَحْرَ فَأَتَوْا عَلَى قَوْمٍ يَعْكُفُونَ عَلَى أَصْنَامٍ لَهُمْ. Surat Al-A'raf ayat 138. وَجَاوَزْنَا بِبَنِي إِسْرَائِيلَ الْبَحْرَ. Kami menjadikan Bani Israel melewati lautan setelah Allah menyelamatkan mereka dari musuh mereka, yaitu Fir'aun dan kaumnya. Dan setelah Allah membinasakan Fir'aun dan kaumnya, Bani Israel melihat, fa'atau, lalu mereka melewati ala qaumin, kaum ya'kufuna ala asnamin lahum, tinggal di sisi berhala-berhala mereka, mencari berkah darinya dan beribadah kepadanya. Lalu orang-orang Bani Israel berkata, karena kebodohan mereka dan karena ketololan mereka kepada Nabi mereka, yaitu Musa, setelah Allah memperlihatkan kepada mereka mukjizat-mukjizat, ya Musa ij'al lana ilahan kama lahum alihah. Wahai Musa, jadikan untuk kami sesembahan sebagaimana mereka memiliki sesembahan-sesembahan, yaitu syariatkan untuk kami membikin patung-patung sebagai ilah-ilah, sesembahan-sesembahan sebagaimana mereka melakukannya. Lalu Musa berkata kepada mereka, innakum qaumun tajhalun. Sesungguhnya kalian adalah orang-orang bodoh. Kebodohan apa yang paling besar daripada kebodohan orang yang tidak mengetahui Rabb-Nya dan Penciptanya dan ingin menyamakannya dengan selainnya dari yang tidak bisa memberikan suatu manfaat pun, tidak bisa menimpakan mara bahaya apapun, tidak bisa mematikan, tidak bisa menghidupkan, dan tidak bisa membangkitkan. فَالنَّذْرُ لِأُولَئِكَ السَّدَنَةِ وَالْمُجَاوِرِينَ فِي هَذِهِ الْبِقَاعِ نَذْرُ مَعْصِيَةٍ. Maka bernadar untuk para penjaga ini dan orang-orang yang berdekatan dengannya di tempat-tempat ini adalah nadar maksiat. Wa fihi syabahun minan nadari li sadanati sulbani wal mujawirina indaha. Padanya terdapat kemiripan dengan nazar untuk para penjaga salib dan orang-orang yang berdekatan di sisinya. Auli sadanatil abdadil lati fil hindi wal mujawirina indaha. Wa qala al-Adhru'i berkata fi syarhil minhaj, di syarhul minhaj,
Wa amma an-nadhru lil mashahid allati ala qabri waliyyin aw syaikhin aw ala ismi man hallaha min al-awliya. Adapun bernazar untuk masyhad-masyhad yang di kuburan wali atau di kuburan syekh atau untuk nama yang menempatinya dari wali-wali, au taraddada fi tilkal buq'ati minal awliya'i was salihin, atau terus menerus mendatangi tempat itu, yaitu tempat para wali dan orang-orang yang saleh yang telah dikubur. Fa in qasada an-nadhiru bidzalika, apabila orang yang bernazar memaksudkan hal itu, wa huwa al-ghalibu aw al-waqi'u min qusudil 'ammah, ialah yang banyak terjadi dan yang terjadi yaitu tujuan orang-orang awam, yaitu ta'zim al-buq'ati wal mashhad, mengagungkan tempat dan masyhad, aw az-zawiyah, atau mengagungkan sisi dari suatu tempat, atau ta'zima man dufina biha, atau mengagungkan orang yang dikubur di sana, au nusibat ilaih, atau dinisbatkan kepadanya, au buniyat ala ismih, atau dibangun dengan namanya. Fahadha an-nadhru batilun ghairu mun'aqid, maka nazar ini batil, tidak terlaksana. Fa inna mu'taqadahum anna li hadhihi al-amakin khususiyat, karena sesungguhnya keyakinan bahwa tempat-tempat ini memiliki keistimewaan, wa yarawna annaha mimma yudfa'u bihil bala'u wa yustajlabu bihin na'ma. Mereka meyakini bahwasanya tempat-tempat ini, ya, apabila dikunjungi dengan terus-menerus, apabila dimintai keberkahan darinya, apabila bernazar untuknya, maka dengannya mara bahaya bisa dijauhkan, dan dengannya kenikmatan bisa didapatkan, diyakini bisa diperoleh. Wa yustashfa bin nadri laha minal adwa, dengan cara bernazar untuknya dianggap bisa dijadikan sebagai obat untuk penyakit-penyakit. Hatta innahum yanzuruna li ba'dil ahjar, sehingga sesungguhnya mereka bernazar untuk sebagian bebatuan. Lamma qila lahum, ketika dikatakan kepada mereka, innahu istanada ilaiha abdun salih, bahwasanya bersandar kepadanya hamba yang saleh. Wa yanzuruna li ba'dil qubur, mereka bernazar untuk sebagian kuburan. As-surja wasyumu'a waz-zait, pelita-pelita, lilin-lilin dan minyak. Wa yaqulun, mereka berkata, al-qabrul fulani, kubur si fulan, awil makanul fulani, atau tempat si fulan, yaqbalun nadhar, menerima nadhar. Ya'nuna bidzalika, mereka memaksudkan dengan hal itu, annahu yahsulu bihil gharadul ma'mul, bahwasanya dengannya tujuan yang didambakan bisa terlaksana. Min syifa'i marid, yaitu sembuhnya orang yang sakit, au qudumi ghaibin, atau datangnya orang yang hilang, wa salamati mal, keselamatan harta, wa ghairi dzalika min anwa'i nadhril mujazah, serta selain itu dari macam-macam nazar mujazah. Fahadha an-nadhru ala hadzal wajhi batilun la syakka fih, nazar ini dengan bentuk yang seperti ini batil, tidak diragukan, tidak ada keraguan padanya. Bal nadhru zaiti wasyam'i wa nahwihima lil quburi batilun mutlaqa, bahkan bernazar dengan minyak, dengan lilin dan selainnya untuk kuburan-kuburan batil secara mutlak. Wa min dzalika, termasuk hal itu, nadhru syumu'il kathiratil 'azimati wa ghairiha liqabril khalil alaihi salam wa liqabri ghairihi minal anbiya'i wal awliya. Termasuk hal itu adalah
bernadar dengan mililen yang banyak, yang besar dan selainnya untuk kuburan Al-Khalil alaihi salam, dan untuk kuburan selainnya dari para nabi dan para wali. فإن الناذر لا يقصد بذلك إلا الإوقاد على القبر تبركا وتعظيما. Karena sesungguhnya orang yang bernazar memaksudkan dengan hal itu tidak lain maksudnya hanyalah menyalakan untuk kuburan, untuk mencari berkah darinya, dengannya, dan untuk mengagungkannya. Dhannan anna dzalika qurbah, karena meyakini bahwasanya itu perbuatan yang mendekatkan dirinya dengannya. Fahadza mimma la raiba fi butlanihi, maka ini termasuk perkara yang tidak ada keraguannya akan kebatilannya. Wal iqadul madhkuru muharram, menyalakan lampu, menyalakan lilin, ya, padahal yang telah disebutkan diharamkan. Sawa'an intafa'a bihi hunaka muntafi'un am la, sama saja ada yang memanfaatkannya di sana atau tidak ada yang memanfaatkannya. Wa qala asy-syaikh Qasimul Hanafi fi syarhi Duraril Bihar. Asy-syaikh Qasim Al-Hanafi berkata di dalam Syarh Duraril Bihar, an-nadhru alladhi yanzuruhu aktsarul awami ala ma huwa musyahad, nazar yang dinazarkan kebanyakan orang-orang awam sebagaimana yang disaksikan, ka'an yakuna li insanin ghaibun aw marid, seperti halnya seseorang kehilangan seseorang atau seseorang memiliki orang yang sakit, aw lahu hajah, atau dia memiliki suatu keperluan, fayati ila ba'di sulahai wa yaj'alu ala ra'sihi sutrah, lalu dia mendatangi sebagian orang soleh dan menjadikan di kepalanya, ya, penutup. Wa yaqul, dia berkata, ya sayyidi fulan, wahai sayyidi fulan, in raddallahu ghaibi aw ufiya maridi aw qudiyat hajati falaka minadh dhahabi kadza. Wahai sayyid fulan, apabila Allah mengembalikan kepadaku orang yang aku kehilangan dia, atau orangku yang sakit disembuhkan oleh Allah, atau hajatku ditunaikan oleh Allah, maka kamu akan mendapatkan dariku sejumlah emas demikian. Au minal fiddati kadza, atau sejumlah perak demikian. Au minat ta'ami kadza, atau sejumlah makanan demikian. Au minal ma'i kadza, atau sejumlah air demikian. Au minas syam'i waz zaiti kadza, atau sejumlah pelita dan minyak demikian. Fahadzan nadhiru batilun bil ijma', maka nadar ini batil berdasarkan kesepakatan para ulama, liwujuh, karena beberapa alasan, minha di antaranya annahu nadhrun li makhluq, bahwasanya ia adalah nadar untuk makhluk. Wan nadhru lil makhluqi la yajuzu, bernadar untuk makhluk tidak boleh. Li'annahu ibadah, karena nadar itu adalah ibadah. Wal ibadatu la takunu li makhluq, dan ibadah tidak boleh dilakukan untuk makhluk, tidak terlaksana untuk makhluk. Wa minha, termasuk alasannya, annal mandhura lahu mayyitun, sesungguhnya orang yang nazar diperuntukkan untuknya meninggal dunia. Wal mayyitu la yamlik, orang yang sudah mati tidak bisa melakukan apapun. Wa minha, di antara alasannya, annahu dhanna annal mayyita yatasarrafu fil umuri dunallah, bahwasanya dia meyakini bahwasanya orang yang meninggal dunia mengatur urusan selain Allah. Wa i'tiqadu dzalika kufur, meyakini hal itu adalah kekafiran. Ila an qal, sampai Asy-Syaikh Qasim Al-Hanafi mengatakan,
idza alimta hadza, kalau kamu mengetahui hal ini, fama yu'khadhu minad darahimi wasyam'i wazzaiti wa ghairiha wa yunqalu ila daraihil awliya'i taqarruban ilaihim faharamun bi ijma'il muslimin. Maka apa yang diambil yaitu dirham-dirham, lilin-lilin, minyak dan selainnya diberikan kepada kuburan-kuburan wali untuk mendekatkan diri kepadanya, maka haram berdasarkan kesepakatan para ulama. Naqalahu anhu Ibnu Nujaim fil Bahrir Ra'iq. Itu dinukilkan darinya oleh Ibrahim Ibnu Nujaim di Al-Bahrur Ra'iq. Wa naqalatul Mursyidiyyu wa naqalahul Mursyidiyyu fi tadhkiratih, dan dinukil oleh Al-Mursyidi di tadhkirahnya. Wa ghairuhuma anhu, dan selain keduanya darinya. Wa zada, dan dia menambahkan wa qad ibtuliyan nasu bihadza, manusia betul-betul sering melakukan hal ini. La siyama fi maulidil badawi, apalagi di kuburan, apalagi ketika melakukan maulid al-badawi. Wallahu a'lam bis-shawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.